Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Guru Salimah dalam pelajaran kita yang berikut, yaitu pelajaran PKN. Pada pelajaran PKN ini kita masuk pada tema 1 dengan judul Selamatkan Makhluk Hidup dan subtema 1 Tumbuhan Sahabatku. Nah, sebelum Bu Guru membahas materinya, Bu Guru mau tanya dulu, apa anak-anak sudah menjalankan tugasnya yang Bu Guru berikan? Bu Guru yakin pasti semua senang membantu orang tua di rumah. Tetap semangat ya anak-anak. Pada pembelajaran 2, Bu Guru akan membahas tentang nilai-nilai dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Bu Guru yakin anak-anak sudah bisa menghafal 5 sila yang sering kita dengarkan. Nah, untuk itu Bu Guru ngajak anak-anak semua untuk kita bernyanyi sejenak lagu Garuda Pancasila untuk mengingatkan kembali tentang 5 sila yang akan kita pelajari. Ayo anak-anak, Bu Guru hitung sampai 3, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukunmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Oke, kita akan masuk pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah sila keberapa? Sila pertama. Nilai ketuhanan yang Maha Esa terdapat nilai luhur daripada sila pertama. Nilai luhur daripada sila pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya, kita harus bersikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang lain. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghormati. Kemudian yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Jadi kita saling hidup berdampingan, hidup rukun dengan sesama. Jangan sampai terjadi perkelahian ataupun terjadi kecekcokan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, ataupun antara teman yang satu dengan teman yang lainnya.
kita masuk pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sila keberapa, Nana? Sila kedua. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai moral dalam hidup bersama. Dalam nilai kemanusiaan ini ada nilai-nilai luhur yang perlu anak-anak ketahui. Di antaranya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Kemudian yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Bu Guru berharap mudah-mudahan anak-anak bisa menerapkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, silakan anak-anak buka pada halaman 26 pada pembelajaran 4. Pada pertemuan kita di pembelajaran 4, Guru akan membahas tentang nilai persatuan Indonesia. Pasti anak-anak sudah tahu. Nilai persatuan Indonesia itu termasuk dalam sila keberapa? Sila ketiga. Ya. Pada sila ketiga terdapat nilai-nilai luhur yang perlu kita ketahui bersama, terutama untuk anak-anak sekalian. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Dan yang ketiga, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Ya, anak-anak, sekarang kita lihat pada pelaksanaan sila ketiga Pancasila. Nah, di sini anak-anak boleh melihat gambar pada buku kalian. Di situ ada salah seorang ibu dan anaknya sedang berbelanja pakaian. Nah, ini artinya mencerminkan bahwa kita mencintai produk dalam negeri. Artinya produk dalam negeri yang kita punya itu tidak kalah dengan produk dari luar negeri. Misalnya kalau anak-anak ingin menggunakan produk dalam negeri, ya belilah sepatu ataupun baju ataupun tas buatan dalam negeri, artinya buatan Indonesia. Nah, di sini pelaksanaan daripada sila ketiga Pancasila bukan hanya dilakukan dengan membeli produk dalam negeri saja, tetapi ada juga beberapa contoh pengamalan sila ketiga ini yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti tidak memusuhi suku tertentu. Artinya dalam bergaul kita tidak boleh saling memusuhi. Misalnya, oh saya dari suku Jawa, teman saya suku Makassar,
tidak boleh saling membenci ataupun saling memusuhi. Kita harus saling menyayangi. Kita harus saling bersatu. Kemudian mengikuti upacara bendera. Mengikuti upacara bendera ini sudah sering kita lakukan pada saat upacara bendera pada hari Senin. Kemudian yang ketiga, menghargai kebudayaan daerah lain. Jadi kita harus menghargai budaya daerah lain, tidak boleh saling membenci ataupun menghina. Kemudian yang keempat, menghargai bahasa daerah lain. Nah, ini juga salah satu contoh yang perlu anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada temanmu mungkin berbicara dengan teman yang sama-sama satu suku, misalnya orang Makassar ya, mereka lagi berbicara bahasa Makassar. Nah, kamu yang dari Jawa tidak boleh mengejek ataupun menertawakan temanmu. Kita harus saling menghargai. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, tidak menonjolkan perbedaan dalam bergaul. Artinya kalau kita bergaul, mungkin si A ini kelebihannya lebih daripada si B. Tidak boleh kamu mau menyombongkan dirimu di hadapan yang temanmu yang kurang. Ayo kita sama-sama saling menjaga, kemudian saling menghormati dan saling menghargai. Tidak boleh saling memojokkan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Ya, baiklah anak-anak, kita buka lagi pada pembelajaran 6 halaman 37 dengan materi yang berbeda, yaitu sikap bangsa Indonesia sesuai nilai persatuan Indonesia. Nah, di sini keberagaman yang terdapat pada masyarakat Indonesia itu merupakan identitas yang menjadi ciri khas kita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mempelajari sikap bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keberagaman. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberagaman, di antaranya yang pertama, memperkuat jiwa nasionalis. Kemudian yang kedua, saling menghormati keberagaman. Dan yang ketiga, saling memuji dan menghargai setiap keberagaman. Kemudian, sikap yang kedua, menjaga persatuan dalam keberagaman. Jadi di sini setiap individu harus memiliki kecintaan terhadap NKRI. Apa itu NKRI? Pasti anak-anak sudah tahu kan? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kecintaan terhadap NKRI ini dapat ditunjukkan dengan menerapkan sikap persatuan dan kesatuan. Yang pertama, saling menolong antar sesama. Yang kedua, memiliki sikap toleransi yang tinggi. Dan yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Ya. Sampai di sini pertemuan kita. Ada tugas mandiri yang Bu Guru berikan. Silakan anak-anak nanti akan melihat pada buku masing-masing.